wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Gracia dari kelas B dengan mata kuliah Kapita Selekta Pidana. Terima kasih kepada dosen saya yang terhormat yaitu Bapak Heri Firmansyah karena memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai pertama, kebijakan pengamanan lapas di Indonesia, dan kedua, capital punishment atau pidana mati. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa pada hakikatnya narapidana adalah sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi, di mana artinya narapidana juga memiliki hak, dan eksistensi hak narapidana itu harus dilindungi karena dalam konsep the rule of law sangat mengedepankan prinsip equality before the law. Penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlu adanya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana adalah pengertian dari sistem permasyarakatan. Meskipun pada dasarnya dalam pelaksanaan sistem permasyarakatan ini masih belum bisa terlepas dari sepenuhnya unsur-unsur pembalasan terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh narapidana sehingga menyebabkan narapidana harus mendekam di dalam jeruji besi. Menurut Muladi, terdapat 3 tujuan dari sistem peradilan pidana. Pertama, tujuan jangka pendek, yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana. Kedua, tujuan jangka menengah, pengendalian kejahatan, dan yang ketiga, tujuan jangka panjang, kesejahteraan sosial. Maka apabila dipandang dari sistem peradilan pidana yang terpadu atau lebih sering disebut dengan istilah integrated criminal justice system, pelaksanaan dari sistem pidana dengan menerapkan sistem pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem yang mutlak mempunyai kaitan yang sangat erat dengan subsistem yang lainnya. Asumsinya adalah pemasyarakatan mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu untuk memasyarakatkan kembali para pelaku tindak kejahatan sehingga menjadi masyarakat yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat lainnya. Kondisi di kehidupan berbagai lapas di mana saja, lebih khususnya di Indonesia, kerap kali diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang tentunya berdampak buruk terhadap perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang berorientasi pada arah pembinaan. Jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia pada April 2020 telah mencapai 225.176 orang dan terus meningkat hingga pada 14 Februari 2021 menjadi sebanyak 252.384 orang. Sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana. Mirisnya, menurut data World Prison Brief, penjara di Indonesia mengalami overkapasitas sebesar 104%. Kemudian terdapat sebuah contoh kasus, yaitu kaburnya 73 narapidana di Rutan Lok Sukun, Aceh Utara pada 2019 diduga akibat ulah Syafrizal. Lelaki yang divonis penjara seumur hidup dalam 2 hari ke depan memang direncanakan akan dipindahkan ke lapas Banda Aceh. Provokasi yang dilakukan oleh Syafrizal sehingga terjadi kericuhan dan berbuntut kaburnya puluhan narapidana dan rusaknya fasilitas kantor. Kemudian adapun jumlah narapidana dan tahanan di Rutan Lok Sukun tersebut adalah sebesar 447 orang, sedangkan total petugas hanya 44 orang. Kasus tersebut menunjukkan negara sedang menghadapi permasalahan yang sangat serius, yang tentunya dalam hal ini perlu adanya sebuah kebijakan politik secara tegas untuk mengatasi situasi dan kondisi narapidana, pada khususnya lembaga pemasyarakatan yang seperti telah digambarkan di atas. Mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah tidak bisa lagi menampung lagi sekian banyak narapidana dan jumlah tahanan semakin meningkat, maka sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan serta pasal 43 sampai dengan 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. Jika berbicara soal solusi jangka pendek, instruksi Presiden untuk melakukan pemindahan narapidana ke lapas lain adalah merupakan solusi yang bisa dilakukan. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan membahas mengenai pemindahan narapidana dari satu lapas ke lapas lain dengan alasan pembinaan, keamanan, dan ketertiban serta proses peradilan, bukan membahas tentang keamanan lapas itu sendiri. Hal ini mungkin bisa menjadi solusi yang dilakukan dalam waktu yang singkat, sebab jika solusi ini diterapkan dalam jangka waktu yang panjang, tidak mungkin juga dilakukan secara terus-menerus karena secara umum atau secara hampir keseluruhan keadaan lapas di setiap daerah di Indonesia umumnya sudah overcrowded. Diikuti dengan perbaikan sarana dan prasarana dengan peningkatan anggaran dari tahun ke tahun, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia berkembang secara pesat. Maka solusi yang dapat ditempuh adalah dengan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang KUHAM nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Salah satu syarat yaitu pembebasan bersyarat ini hanya ditunjukkan untuk kasus pidana umum. Artinya segala bentuk pembebasan narapidana dan anak tidak berlaku bagi narapidana yang dipidana atas tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, juga kejahatan transnasional terorganisasi dan bagi WNA. Pembebasan bersyarat juga diatur dalam pasal 15 KUHP serta sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
pidana mati sudah ada sejak zaman dahulu, di mana tujuan dari adanya pidana mati adalah untuk keselamatan masyarakat. Penjatuhan pidana mati di zaman dahulu dilakukan dengan cara dipancung, dibakar, dirajam, diinjak gajah, dicambuk, digantung, dan lain-lain. Sekarang sudah banyak yang tidak menerapkan pidana mati dan digantikan dengan hukuman lain. Namun negara Indonesia masih menerapkan pidana mati sebagai putusan hukuman pidana yang terberat. Menurut Roysan Saleh, pidana mati merupakan sebuah sanksi pidana yang paling berat dalam hukum positif di Indonesia saat ini. Sejak MK mengeluarkan putusan terhadap pengajuan gugatan uji materi sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, maka pidana mati resmi menjadi hukum positif dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa kedudukan sanksi pidana mati di Indonesia semakin kuat dan memiliki kekuasaan legal yang luas. Salah satu kasus pidana mati di Indonesia adalah kasus 219 kilo ganja dari Aceh. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut 3 orang dari Aceh sebagai terdakwa bandar narkotika jenis ganja seberat 219 kilo. Namun, pidana mati menimbulkan adanya pihak pro dan kontra terhadap sanksi pidana mati. Pihak pro berpendapat bahwa hukuman mati dilakukan untuk mencegah perbuatan pidana terulang lagi, yang diyakini sebagai sinyal untuk memberikan efek menakutkan bagi orang agar tidak melakukan suatu tindak pidana. Pidana mati ini dijatuhkan bagi orang yang telah melakukan tindak pidana yang jelas-jelas membahayakan untuk masyarakat. Kalangan ini juga menyatakan bahwa hukuman mati harus diterapkan dengan putusan yang selektif dan bukan sebagai legalisasi atas pembalasan dendam kepada terpidana. Sekarang pidana mati sudah termasuk hukum positif di Indonesia. Pidana mati dalam hukum positif, tepatnya pada pasal 10 KUHP, selama ini merupakan salah satu pidana pokok. Namun pidana mati dipandang sebagai alternatif terakhir atau upaya terakhir dalam melindungi masyarakat. Kemudian, alasan pihak kontra pidana mati antara lain, menurut mereka pidana mati sudah termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, suatu hukuman yang sangat kejam, tidak berkemanusiaan, dan keluarga dari narapidana mengalami pidana mati akan berduka, tidak menimbulkan efek jera karena sampai sekarang masih banyak orang melakukan pelanggaran hukum tanpa memperhatikan hukuman yang akan diterima. Kesalahan vonis tidak memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri, dan sudah banyak negara yang tidak menerapkan pidana mati. Sifat dari sanksi tersebut yakni bersifat mutlak dan tidak mungkin dapat ditarik kembali. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terjadi peristiwa rechtsgedauling atau kesesatan hakim, serta dilaksanakannya pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dalam terma hak asasi manusia. Negara seharusnya sebagai pelindung yang utama terhadap kepentingan hukum dari manusia yang berupa hidup, kemerdekaan, harta benda, keamanan, dan kehormatan. Dengan penerapan pidana mati, maka bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia yang dicantumkan dalam pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta melanggar pasal 3 DUHAM dan pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidupnya dan kehidupannya. Pidana mati diatur dalam KUHP dan berlaku bagi kejahatan yang sangat berat sebagai berikut: melakukan makar kepada presiden dan wakil presiden, memujuk negara asing sehingga terjadi permusuhan antar dua negara, membantu musuh negara saat berperang, melakukan makar terhadap raja atau kepala negara yang sahabat yang telah direncanakan dan berakibat maut, pembunuhan berencana, pencurian disertai tindak kekerasan kepada korban sehingga mengakibatkan luka berat atau mati, pemerasan secara paksa dan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang menyebabkan kematian seseorang. Pengaturan pidana mati juga diatur dalam undang-undang di luar KUHP dan rancang KUHP tentang pidana mati. Pasal 9 RUU KUHP menyatakan pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Kemudian pasal 100 ayat 1 menyatakan hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun jika terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting, atau ada alasan yang meringankan. Kemudian ayat keduanya, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Ayat ketiga, tenggang waktu percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian ayat keempat, jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap yang dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat kelima, jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya.